gua nggak mau beli motorcycle kecuali Harley. Gila gak? Lu mimpi nggak mungkin, itu kan nggak mungkin. Orang teh durhaka, gua banting itu pintu, jebret, gua cabut ke Amerika sendiri. Keren banget. Ini masih dalam perjalanan proses. Kita lagi nyari ada satu kunci ya yang perlu diusahakan. Oke, nah tadi dilihat dibantu sama Faisal. Iya, Itu Faisal emang bener-bener belajar dari nol ya sama Aboy kayak. Murni banget, gue nggak kenal dia. Dia japri aku di Instagram karena pertanyaannya bagus-bagus. Dia mau belajar. Aku emang orangnya suka ingin membantu gitu ya. Nah itu salah satu kecil sumbangsiku untuk memberi ilmu kepada yang lain yang memerlukan. Keren ya. Oke, apa sih yang pengen sampaikan buat teman-teman yang kebetulan lagi nonton nih, pecinta otomotif, orang-orang yang seneng motor, ada nggak? Iya, jadi kedatangan aku ke sini ke Indonesia memang jarang dan saat ini memang lagi ada suatu kasus ya yang memperburuk citra Harley Davidson gitu ya, terutama Moge. Jadi aku melihat sangat bertanggung jawab karena aku kerja di Harley Davidson Amerika dan aku menjaga marwah Harley Davidson produk ini. Jadi gini Kang, Harley Davidson ada suatu pepatah, beauty around thumbs. Beauty around thumbs itu beauty-nya tuh ini, cantiknya tuh si cantik tuh ini. Around them tuh sekitarnya. Jadi Harley Davidson itu bawa auranya tuh besar banget, magnitude auranya tuh sangat besar, sisi positifnya sangat besar. Nah, tergantung siapa yang mengendaranya, siapa yang mengaplikasikannya, si motor ini tuh kayak gimana. Kalau orang ya kira-kira bawaannya negatif aja, dia sombong jadinya, dia jadi arogan gitu ya. Si motor mah kieu-kieu gitu ya. Isinya nggak pernah berubah. Dan juga mohon teman-teman sesama pengendara kita sama rider. Rider itu brotherhood-nya kuat banget. Brotherhood kuat banget. Tolong jangan ada gap. Kalau ketemu teman-teman kita di jalan ya ada Harley Davidson, saya aja, apa kabar? Kita nggak sombong kok, kita enggak. Kita pasti ngejawab, halo. Itu brotherhood-nya karena sangat tinggi gitu. Dan juga kawan-kawan, kalau bertemu dengan kita pengendara Harley di jalan, suaranya kan kenceng tuh. Itu tuh bukan sombong, bukan arogan, bukan. Itu ciri khas Harley Davidson karena mesinnya besar-besar, suaranya pun jadi besar. Nah, itu yang disebut tadi beauty-nya, keindahan Harley itu di sana, suaranya besar, paling beda dia di antara motor-motor lainnya. Warnanya cantik tuh, art-nya ada, chrome-nya bagus, itu beauty-nya around them. Maksudnya sisi-sisi kebaikan yang ada di motorcycle tuh kok bisa kebawa sama yang nunggangnya gitu. Bawa kebaikan, kalau mau rider, aduh, kita mampir yuk, jangan makan-makan aja, kerjaan mampir ke pesantren, kasih sumbangan, atau butuh bantuan gotong royong, ada jembatan yang rusak, yuk udunan, kita mampir ke sana, sosialnya kalau bisa dinaikin gitu. Itu beauty around them itu masuk, beauty-nya Harley Davidson itu membawa attitude, aroma yang indah sesama rider semua gitu. Jadi aku sangat ingin teman-teman yang teman-teman kita yang motor-motor kecil tolong mengetahui sejarah dan pribadi si Harley Davidson itu. Memang motornya kenceng-kenceng, suaranya kenceng kayak arogan, padahal enggak, emang itu ciri khas dia. Oke, berarti suara keras itu bukan karena arogansi si pemilik, karena memang bawaan motornya seperti itu ya. Begitu, ya. Oke, semoga ke depan juga tidak ada gesekan-gesekan lagi ya. Semoga, yang terjadi di luar sana di jalanan yang melibatkan teman-teman pemakai Moge Harley Davidson. Dan satu lagi Kang Denny, biker itu adalah biker brotherhood. Filosofinya tuh sama, mau motor besar atau motor kecil, dia tuh memang sangat berani banget karena
ada 3 prinsip rider, motorcycle sama jalanan. Itu tuh bersatu semua. Kalau ada yang melenceng sedikit, kita kecelakaannya, resikonya itu paling besar. Harley Davidson, motor-motor yang lain, roda 2, itu tanggung jawabnya dan resiko itu sangat besar. Jadi memang dari situ udah kelihatan bahwa kita tuh berani ngambil resiko yang sangat besar. Itu emang orang-orang tertentu yang mau menjadi title rider itu, gotong royong itu brotherhood sangat kental banget kan, gara-gara itu. Baik. Nah itu berarti misalnya kita sebaiknya kita nih sebagai pemakai jalan juga kita memang di situ semua sama ya, Sama, tidak ada betul. yang spesial. Nggak ada yang ya. spesial, betul. Oke, baik. Nah sekarang nanti kita akan lanjut lagi. Nah terus satu lagi saya penasaran untuk teman-teman ini yang pengen belajar, kita masuk lebih dalam lagi, yang pengen belajar tentang mesin Harley Davidson. Tadi udah dikasih tahu update-nya, lihat di Instagramnya Boyke Surinata, sama satu lagi ada Indonesia Heritage Motorcycle. Oke, akan diupdate di situ. Proses pengajarannya juga sudah dilakukan beberapa kali untuk coaching klinik mesin Harley Davidson. Ya, jadi gini Kang, dalam rangka Boyke kesini antara lain itu juga hari Sabtu kemarin di Bandung, Boyke mempunyai event kecil yaitu Tribute to Mechanic. Maksudnya tribute ke mekanik itu Bandung adalah epicenter dari biker Harley Davidson Indonesia. Di sana tuh banyak montir-montir yang senior. Itu pedoman aku, itu panutan aku saat itu. Dia yang jago bikin servis motorcycle dan lain-lain. Nah, mereka-mereka itu sangat tertinggal, Kang. Sangat tertinggal dan miris banget ya kehidupannya. Sedangkan rider-ridernya tahu sendiri kan ya, high class dan lain-lain. Nah, sebelum hari Sabtu, Kamis, Jumat, aku berkeliling ke rumah mereka-mereka. Aku shoot juga, nanti kita videonya aku rangkum ada. Jadi aku ketemu di sana ke rumahnya, kita ngobrol, tukar pikiran, experience-nya, pengalaman dia kita tukar pikiran. Jadi banyak cita-cita menarik tentang Harley Davidson ini. Intinya, begitu mau mengangkat derajat, bukan derajat dari ekonomi ya, mengangkat derajat tuh, ini tuh pahlawan juga loh. Iya. Ini pahlawan biker ini. Jangan dilupain gitu, jangan dilupain. Tolong perhatikan gitu, perhatikan dia. Kalau bisa kita kasih ruang untuk sisi pembelajaran, kayak mungkin dia ada jadi gurunya someday atau coaching kliniknya someday gitu ya. Jadi aku ingin memperdayakan mereka lagi, mengangkat harkat derajat mereka lagi bahwa itu tuh pahlawan kita di motorcycle gitu. Itu satu. Kedua, di event itu sudah kita konsepkan coaching klinik. Coaching klinik itu di sana dari pagi sampai siang aku mengundang para junior, mekanik-mekanik motor kecil yang ingin belajar tentang Harley Davidson. Aku sediain 2 motor, kita bedah kayak gini tadi, kita satu-satu. Ini begini-gini selama 2,5 sampai 3 jam kita begini ngobrol, tanya jawab, kita kupas semua inti dari ini, inspection. Teman-teman alhamdulillah pada walaupun 3 jam mereka ngerti, oh ini Harley Davidson. Nah itu mereka bangga, kita kasih sertifikat bahwa Anda sudah ngikutin coaching klinik selama 3 jam. Minimal insya Allah mereka udah ngerti cara ganti oli dan mereka dapat penghasilan lebih besar dari ganti oli motor kecil gitu kan ya. Itu kan ya intinya. Tapi tidak seperti itu lagi, nggak putus dari situ. Jadi nggak putus dari situ, kita udah membuat konsep sekolah online, coaching online, Zoom meeting seperti itu. Itu gratis, nggak ada pembayaran sama sekali. Dari sana kita belajar step by step, nggak kayak di coaching klinik. Mungkin minggu pertama kita bahas tentang oli filter tadi tuh. Oli filter aku jelasin ada berapa macam banyak, ada berapa macam cara kerjanya dan lain-lain. Nggak banyak, cuma 15 menit. 15 menit atau kurang. Selesai. Minggu ke depan tentang kabel ini fungsinya apa? Ini fungsinya gila nih. Spark plug-nya ada hitungannya, ada
mega ohmsnya macam-macam. Itu aku mau terangin seperti kayak di kelas aku dapat di Amerika gitu. Oke. Nah, itu berarti belajar khusus, ah? Iya dong. Oh, itu berapa lama pendidikan untuk sampai di sekarang? Pernah belajar apa aja? Pertama aku belajar namanya motorcycle technology. Motorcycle technology itu belajar tentang cara pembikinan oli. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Ini bahannya dari apa aku bisa tahu dapat. Insya Allah mungkin nanti sama Kang Denny kita kerjasama, kita bikin oli production made in Indonesia, anak bangsa, buat khusus rider Harley Davidson someday. Kualitasnya sama. Kualitasnya dong Harley Davidson dong. Siap. Oke itu. Mantap. Jadi itu yang motorcycle technology ini 2,5 tahun aku dapat certification untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Itu aku belajar di semua motorcycle, Ducati, BMW, Asian Bike, Yamaha itu. Tapi aku bingung loh, mana Harley-nya? Gue bilang, kok nggak belajar Harley? Wah, Harley itu beda, ada sekolah lagi, nambah lagi ke sekolah. Dari 2,5 tahun dapat bachelor degree di motorcycle technology. Itu di mana, negara mana belajar? Di California, di dekat rumahku. Okay. 2,5 tahun, akhirnya seniorku menyarankan kamu harus nambah lagi 3 tahun untuk memperdalam si yang spesial ini Harley Davidson. Khusus? 3 tahun. Wow, itu di Phoenix, Arizona. Di Phoenix, Arizona itu nama institutnya Motorcycle Mechanic Institute. 1,5 tahun, ditambah di dalamnya Harley Davidson Motor Company bekerjasama dengan Motorcycle Mechanic Institute punya silabus. Silabusnya yaitu Harley Davidson University. Nah, di situ baru. Itu biasanya semester akhir tuh, semester akhir 1,5 tahun semester akhir. Sebelum lulus aku harus mendapatkan gelar itu semua. Totalnya jadi 3 tahun. 3 tahun pertama 2 tahun setengah, 2 tahun setengah tambah 3 tahun, 5 tahun setengah. Yes. Gila, S1 lebih. S2 itu. Oke, itu dipelajari semua di 2 tahun setengah itu berarti motorcycle secara umum. 2 tahun setengah pertama, ya. Di 3 tahun khusus Harley Davidson. Harley Davidson, yes. Sampai ada kuliahnya. Iya dong, harus. Aku emang kalau mau menimba sesuatu jangan tanggung-tanggung lah, mentokin lah. Total. Mentokin. Ya, Oke. ya. Nah itu apa aja dipelajari di 3 tahun itu di 3 tahun Harley Davidson. Hmm. Oke. Dari tahun pertama tuh yang motorcycle technology, aku kan belajar teori-teori. Teori-teori. Ternyata pas lagi masuk ke Harley Davidson diajarin lagi teori-teorinya, tapi tentang teori tentang Harley. Sejarahnya, cara berdirinya, dari tahun ke tahunnya itu udah berapa model itu. Jadi insya Allah aku udah menguasai semua gitu. Oke, berarti spek ini kelebihannya apa? Yes. Ini kelebihannya apa di setiap produk? Gitu. Dan satu lagi, ini yang kalau nggak salah aku cerita sama teman-teman itu nggak ada di Indonesia. Mungkin ada tapi nggak tahu. Jadi gini, di kelas aku tuh Harley Davidson pas lagi tahun terakhir ya. Nggak tahun terakhir sih, mungkin udah pas lagi MMI Motorcycle Mechanic Institute sampai Harley Davidson University. Jadi minggu pertama sampai minggu kedua itu teori. Oke, teori caranya gini, calculation gini. Minggu setelah berikutnya itu langsung ujian. Praktek apa ujian? Ujian teori? Ujian teori sama praktek juga, tapi kebanyakan teori dulu. Ujian teori. Kalau itu gagal, kurang dari C, kamu harus ngulang lagi, balik dari awal. Nggak ada sogok-sogok menyogok, nggak ada main contek-contekan, nggak ada pure otak lo. Berarti ya sendiri berjuang gitu ya, kemampuan. Kalau lo tahu bisa lanjut, kalau enggak ya ulang lagi gitu. Ulang lagi. Alhamdulillah aku lanjut terus, nggak pernah putus. Jadi ya total bisa 3 tahun. Teman banyak yang 5 tahun, 4 tahun gara-gara itu. Itu teman-teman rata-rata orang mana aja? Ya, ini bagus pertanyaan karena motorcycle dunia otomotif, bukan motorcycle, dunia otomotif itu sekolahnya cuma ada satu di dunia, di Amerika. Di Amerika. Itu namanya Motorcycle Mechanic Institute. Dia tuh ada Harley Davidson, ada BMW, tinggal mau yang mana aja nih. Mana kita spesifikasiin mau kemana? Mau kemana aja. Itu seluruh dunia pada orang datang belajar. Teman kuliah sendiri dari mana aja tuh? Teman bangku, teman dekat dari Tokyo, Sahabat. Jepang. Wah. Namanya Kenjo Soji. Dia teman aku.
Dia selesai, dia orang Jepang biasa individualis ya. Iya. Aku nggak mau kerja di Harley Davidson, aku mau buka toko dia. Dia buka toko buka di sendiri, sana iya. di Jepang. Di Jepang. Ya nggak apa-apa, no problem. Udah gitu teman aku dari Australia ada, dari Kanada ada, orang Amerika banyak. Berarti orang Indonesia satu-satunya Alhamdulillah aku Boyke orang salah satunya yang lulus kuliah di Motorcycle Mechanic Institute dan Harley Davidson University, dan juga orang-orang satu-satunya di Asia Tenggara yang bekerja di Harley Davidson Motor Company Amerika Serikat. Sampai sekarang ya, aku lulus 2006. Oke, berarti sampai belajar ke sana jauh. Berarti ketertarikan dengan dunia otomotif mulai dari kapan? Betul. Oke, ini cerita panjang. Tapi short story, aku kenal Harley Davidson itu Awal senang motor dulu deh. Iya, awalnya bukan senang motor dulu, aku memang orang pemimpi. Dreamer aku. Oke, apa sih pengen tahu? Pemimpinya tuh someday mau enak banget ke Amerika, mau ke Amerika mau ke Amerika. Belum tahu Harley Davidson tuh, Amerika. Wah, ngeliat film-film kan, wah ini di mana Amerika. Wah, mau ke Amerika setting tuh. Itu tuh SMP. SMP di Bandung, mau ke Amerika. Nah, kebetulan paman tukang jual beli mobil sama jual beli motor. Ada motor Eropa, ada satu Harley nih. Aku lihat kok beda ya. Beda sama yang lain, ada persneringnya di kanan gitu. Cekek gitu. Loh kayak mobil gitu, suaranya beda gitu ya. Agak besar. Nah, itu aku tambah tertarik. Ini apa? Ini apa? Motor apa? Oh, ini motor Harley. Motor Harley, oh Harley Amerika. Wah itu udah, Amerika nih, wah berarti pas banget sama gue nih. Iya. Gitu, SMP tuh. Nggak apa-apa aku cuciin. Iya, kalau mau nanti setiap hari Sabtu sama Minggu kamu yang nyuciin ya. Iya, mau. Setiap hari Sabtu nyuciin. Suruh nyuci aja udah seneng. Seneng banget, pegang-pegang gitu. Duh, mudah-mudahan gue dapet deh. Iya, itu kan gue udah mau banget nih, someday mungkin rezeki pasti dapat lah. Dia lulus aja, oke lah. SMP itu teh. SMA. Dahsyatnya punya mimpi itu. Mimpi itu sangat penting, itu spirit kita hidup. Terus, SMA. Nggak sepoho teh Harley. Tapi dalam hati udah terbentuk. Di hati tuh udah dalam. Sampai gue punya sumpah serapah. Dan apa? Sumpah serapahnya, gue nggak mau beli motorcycle kecuali Harley. Gila gak? Lu mimpi nggak mungkin, itu kan nggak mungkin tuh kalau anak muda gitu. Pada saat itu masih hayalan dong. Hayalan berapa harganya? Nggak tahu SMA, iya. Kok tapi udah punya mimpi. Iya. Gue pengen punya motor Harley. Iya. Motor gue walaupun gue punya motor harus Harley gitu. Harus Harley. Oke, terus. Ya teman-teman lu, boy, kenapa lu? Ayo dong naik motor, orang punya R-King, GL Pro, dan lain-lain mobil ya. Ambung, orang mah naik angkot aja, gue mah naik angkot aja, pulang ke sekolah, pulang naik angkot aja. Rumah di Bawah Batu, naik 2 kali angkot, SMA di SMA 2 Bandung, Ciamplas, ya gitu aja. Itu tuh tahun 90, aku masuk SMA ke tahun 90. Udah gitu, dengan tekad motorcycle, aku mah Harley lah gitu lah. Nah, suatu saat, singkat cerita, waktu Keraktu, tahun 98 Soeharto turun. Ya. Demo. Wah, demo. Aku juga demo. Aku lagi kuliah juga tuh. Aku juga lagi kuliah tuh. Ya. Saya semester 2 gitu. Semester 2 ya? Oke. Terus Demo. Akhirnya turun Soeharto. Dalam pikiranku, wah ini mau beres. Nggak bakal beres negara nih, gue bilang. Gue harus do something, gue harus ngerubah hidup gue nggak bisa kayak gini. Nah, udah gitu saat itu aku punya teman di Amerika. Kita kontak-kontakan juga masih. Nah, saat itu aku ngobrol sama papa aku. Pak, aku mau ke Amerika. Kamu tuh anak pertama, anak pertama laki-lakinya, gini. Udah kamu harus nurunin nama Raden Suryanata dan lain-lain. Kamu nggak bisa kemana-mana. Orang teh durhaka. Gue banting itu pintu, jebret. Gue cabut ke Amerika sendiri. Pakai uang gue, pakai nggak ada modal sama sekali. Gue berangkat nekat. Udah tahu mau ngapain di sana? Nggak tahu. Yang penting nyampe sono dulu. Temen ada yang ketemu di sana gitu. Ada yang nampung sementara. Ada yang nampung sementara. Oke. Nah, eta Urusan kerja gue mangke lah, nggak tahu lah. Gue punya teman di Amerika, yang penting nyampein dulu ke dia gitu. Nyampe dulu kena gue gapai impian gue tadi, Amerika dulu tuh.
Visanya satu agak mudah, nggak terlalu seperti kayak sekarang. Bisa. Tetapi yang emang harus ada surat dari teman di Amerika. Nah, Oke. Itu dia senjatanya. Jamin. Nah, terus akhirnya nyampe ke temen. Alhamdulillah nyampe. Oke, terus ngapain lu di sono? Lu kan belum nggak tahu. Emang. Kerjaan nggak ada. Emang, betul. Duit akan makin habis kan? Oke, Betul. terus. Emang bukan duit makin habis, nggak punya uang. Oke. Gue ditanggung sama temen gue. Oke. Sama sekali bingung. Sedangkan kalau kerja di Amerika itu harus ada paperwork. Kalau nggak kerja, nggak ada paperwork, lo bisa ditangkap, bisa dipulangin lagi Pulangin gitu. lagi. Deportasi. Deportasi. Nah, saat itu aku ngobrol, ujuk-ujuk ke nenek-nenek. Nenek-nenek, ternyata neneknya temen gua gitu. Aku bisa bahasa Inggris dikit ya. Kamu kesini sendiri? Iya, sendiri. Udah kerja belum? Belum. Suratnya nggak ada gini. Ya udah kerja sama nenek aja. Gua kerja sama nenek ngapain? Yuk ikut. Tuh potongin rumput. Potong rumput gua. Oh, dia dibawa ke rumah gue suruh potongin rumput rumah dia. Nanti Ya? gue gaji. Gimana caranya gue? Mesin potong rumput. Ini masih potong rumputnya. Gimana nyalainnya nggak tahu gitu. Diajarin ke mana nenek umur 80 tahun. Ini isi bensinnya di sini. Caranya begini, deg. Oh, oke lah ngerti. Coba. Ya udah itu setiap minggu motong rumput. Dapat gajian. Berapa? Ingat nggak gajinya? dulu? Gajinya untuk per minggu kurang lebih hampir Berapa dolar? Hampir $100. $100 kalau dirupiahin tuh. Saat itu lumayan loh. Lumayan ya. Iya. Oke. Terus Iya. terus. Bisa nyambung hidup lah makan. Iya. Dan juga 1,5 juta lah ya. iya 1,4 ya. Oke. Terus. per minggu. Iya. Per minggu itu lumayan. Dan aku makannya gratis karena aku di rumah temen gue. Iya. Tidurnya gratis juga. Berarti bisa saving tuh. Saving. Udah gitu adik gue ini Feby. Oke, Adik Feby. gue di Bandung, beliin laptop dong, beliin komputer. Ini gue ada nih duit ada $500 bisa gak? Wadah beli yang bekas udah. Gue kirim uang, beli laptop. Gue mah nggak perlu apa-apalah saat itu. Nah, waktu berjalan tetap gue kerjaan motong rumput dan trim kembang gitu ya. Berkebun lah gitu ya. Iya. Dapat gaji itu akhirnya gue sekalian ngurusin visa gue buat bekerja. Alhamdulillah dapat kerjaan kan selama lulus SMA gue kuliahnya tuh gue perhotelan di Bandung. Gue punya ijazah di Hyatt Regency Bandung karena gue pre-opening nama grand opening yang nyusun hotel di Bandung tuh gue sama tim. Gue dapat surat Hyatt Bandung, gue langsung ngelamar. Oh, kamu di Hyatt Bandung juga? Iya, udah kerja. Langsung kerja gue. Di sana. Alhamdulillah. Kerjaan pertama gue di Amerika yang legal itu sebagai waiter Waiters di hotel. bartender di hotel berbintang. Oke. Gajinya gila, gajinya bagus, tipnya lebih bagus lagi. Ya, saat itu upah minimum rata-rata per jam kalau nggak salah $8. Oke. $8 tahun 2000. Tahun 2000 $8 per jam. Dari 8. Kali 8 itu normalnya, tapi kita bisa overtime, biasa overtime terus. Berarti bulanan udah lumayan tuh. Bulan tipnya lebih, 2 kali lipat dari gaji. Wah. Tipnya kan setiap hari itu. Iya. Setiap hari 3.000 sebulan. bisa lebih. Nah itu gue bisa beli Harley. Ya, alhamdulillah, akhirnya gue dapat Harley motor pertama. Akhirnya kebeli Harley dari Yes. duit gaji itu ngumpulin, beli langsung di Amerikanya. Beli langsung di Amerikanya. Lebih murah ya? Iya, Dibanding jelas. Indonesia Iya, jauh kan? jelas, Oke. jauh. Iya. Oke. Berapa gitu bisa ngumpulin sampai berapa tuh? Saat itu gue dapat yang agak ringan, shovel head, tapi yang Dyna FX shovel headnya. Itu tipe Harley pertama yang Tipe dipunya. Harley pertama ya, itu yang bekas kan shovel head tahun 80 masalah. Itu aku dapat shovel head cuma $3.000, 30 juta. 30 juta. $3.000 ya. Akhirnya bisa punya Harley pertama. Hari pertama dulu, akhirnya ketagihan gue Oke. upgrade nambah ini Oke. gitu. Nah ini belum kuliah di Harley kan? Belum, Oke. belum. Nah, Masih di hotel ya? masih di hotel tahun 2000. Tahun 2000 melangkah 2002. Aku bingung, gue kok nggak naik-naik, orang jadi kacung wae ya, jadi waiter, bartender, ngangkat-ngangkat kursi gitu. Kan uang tipnya lumayan. TV bagus. Kenapa gue nggak jadi manajer? Sedangkan gue punya hotel manajemen, di hotel perhotelan. Oke. Langsung gue tanya sama bos gue, manajer gue, hey man, yeah what's up? Do you know why? I'm working here. I have a bachelor degree.
I have a hotel management degree. Dia kaget. Lu punya hotel, punya ijazah hotel management? Iya, gue bilang. Kenapa nggak bilang-bilang dari kemarin gitu? Gue bilang, gue ada program khusus buat manajer gitu ya. Oke. Jenjang manajer. Coba gue lihat sertifikatnya, ijazahnya gue kasih. Weh, ini dia kayak gini. No, muka yang bule. No. Nggak berlaku nih, nggak berlaku di sini. Nggak berlaku. You must go to school. Lu harus kerja, harus Lu kuliah sekolah dulu di ya. Amerika. Di sini, jadi standar sini. Bukan Indonesia nggak laku gini-ginian. Standarisasinya di Amerika. Anjing, orang pusing gue liar. Anjingnya keluar ya? Terus akhirnya gue harus sekolah nih gitu. Harus sekolah ini. Gue harus sekolah, nggak mungkin berhenti sampai sini gitu. Saat itu gue punya Harley kan. Oke. Nah saat itu punya Harley, teman udah banyak yang cerita, boy lu kuliah aja di Harley. Kuliah apa? Gue bilang, ada motorcycle, kuliah motorcycle. Ya ada. Saat itu belum ada Google, belum. Nih gue kasih ke nomor telepon coba. Ya waktu gue telepon, iya ada di sini. Kuliah dan lain-lain, biaya segini. 2 tahun, 3 tahun, segini. Oke. Nah, gue discuss sama istri gue. Saat itu gue punya anak satu. Langsung gue discuss. Istri diikuti Amerika juga, Bro? Enggak? Aku ketemu di istilahnya orang Amerika, orang Jepang. Oke, orang siap, Jepang, Americans, lahirnya di Amerika. Oke, saat itu aku punya anak. Aku ngobrol, gimana nih? Gue mau terusin di hotel, apa gue mau sekolah lagi nih di hotel atau di Harley Davidson? Emang ada. Ya, kita tanya-tanya, telepon, ternyata betul ada. Istri gue malah ngedukung, ya udah kalau emang kamu mau berubah cita-cita kamu, mau berubah konsep jenjang karir kamu, ya udah tekunin aja. Nah itu dia sekolah Harley mulai Davidson. Jalanin sekolah, sampai akhirnya lulus. Pagi dulu, karena yang 2 tahun itu, yang 2 tahun sekolahnya, 2 tahun setengah itu di Motorcycle Technology, itu adanya di kota gua di California. Pagi-pagi kerja, malamnya kuliah. Itu setiap hari ya sampai 2,5 tahun. Alhamdulillah lulus. Akhirnya ya satu lagi gue bangga, gue dapet ijazah. Cerita lagi, dapet ijazah Motorcycle Technology gitu, California. Gue ngelamar dengan bangganya, gue ngelamar ke Harley Davidson Motor Company. Dia bilang, sir, I want to become a technician. Okay, where's your certification? Ini apa ijazahnya? Ijazah lo mana? Gue kasih nih, Motorcycle Technology. No, you need to go to school again. Udah sekolah di Amerika, masih nggak dianggap. Ternyata masih ada tingkatan sekolah berikutnya. Yes, sampai 3 tahun. Namanya spesialisasi. Iya. Spesialisasi ya. Oke, akhirnya gue harus sekolah lagi nih. Sekolah lagi. Jalanin lagi 3 tahun. Lagi itu beda kampus, bukan beda provinsi lagi di Phoenix, Arizona. Itu antara Jakarta sama Surabaya, jauh. Ninggalin istri, ninggalin anak, pengorbanannya banyak banget. Gokil. Setelah itu alhamdulillah lulus 2006. Alhamdulillah aku dapat, kalau kata university mah cum laude ya. IP-nya atau GPA-nya itu 3,8 nggak salah gue. Udah gitu satu lagi yang lebih bagus lagi, namanya itu director list. Director list itu maksudnya apa ya? Dia harus harus memiliki kriterianya tuh, nggak boleh bolos dari awal belajar sampai selesai, nggak boleh bolos. Itu namanya zero attendance. Nah makanya kita dikasih penghargaan director list karena kita rajin belajar, nggak pernah bolos, dan dari awal sampai akhir nggak ada yang mundur, nggak ada yang gagal, nggak ada yang ngulang, nggak ada yang ngulang. Dan juga termasuk nilainya, yaitu ya cum laude-nya, si mekaniknya itu. Gila, keren banget Aboyke. 2006 selesai, pada berebut. Lulusan. Oh, tadinya orang-orang lu malah pengen nyari kerja, ini lu diminta kerja sama gue dong gitu. Weh. 2006 lulusan 2006 itu cuma 120 orang di dunia. Oke, di dunia. Itu semua dealer motorcycle nyari siapa nih yang terbaik. Udah tahu nama gue. Langsung ditanya sama dekan mungkin ya, dekan gue. Boyke, kamu mau kuliah mau kerja di mana? Aku mau kerja dekat rumah. Gue bilang kan, nunggu udah ninggalin keluarga gini, mau dekat rumah.
ya udah ini ada 3 dealer yang mau banget sama kamu, pilih yang mana nih. Gue milih yang mana, nggak tahu pokoknya yang dekat rumah yang mana. Ini, ya udah ini aja deh. Ini California itu. Udah langsung kerja. Nggak jauh, cuma 2 minggu selesai langsung kerja. Di Harley Davidson Di California. California. Wah gila. Nah dari sini nih pelajarannya banyak banget. Yang pertama, jangan pernah takut bermimpi. Yes. Aboy ke SMP, mimpinya udah ke Amerika. Tuh. Mimpinya udah pengen ngelihat, awalnya dari ngelihat kagum sampai pengen punya, bahkan sempat nazar sumpah serapah cuman mau, kalaupun gua harus punya motor ya motornya harus Harley. Lihat semuanya kesampaian. Harley-nya keren banget yang tadi kita lihat di belakang yang warna hitam tuh, ada di video sebelumnya. Itu Harley salah satu Harley yang the best karena tidak bisa dimiliki oleh masyarakat biasa umum, karena ada kriteria khusus ya. Tercapai, pengen ke Amerika, berangkat ke Amerika dulu, yang penting berangkat aja. Dia sendiri nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya bener terjadi kehidupannya di Amerika, kuliah di Amerika, bahkan sekarang ya udah kerja di Amerika. Iya, betul. Alhamdulillah, amin. Keren banget. Rezeki anak soleh. Iya, amin. Pak Boyke, thank you udah sharing-sharing ngobrol tentang latar belakang beliau sampai bisa menjadi satu-satunya orang di Asia Tenggara yang bertugas di Harley Davidson Amerika. Keren ya. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kuncinya udah datang, no. Oke, thank you ya udah ngobrol-ngobrol tentang sejarah pribadinya. Ada satu lagi. Apa? Coba. Satu lagi. Boyke tuh orangnya suka ingin berbagi kan. Oke. Berbagi karena alhamdulillah Boyke sudah nggak mentok amat, tapi tetap teknologi selalu berubah ya. Kita harus tetap belajar. Tapi Boyke yang sekarang ilmu yang Boyke punya tuh Boyke mau sebarin ke teman-teman. Teman-teman yang ingin tahu tentang motorcycle teknologi, mechanical dan lain-lain di dunia otomotif Harley Davidson. Yang Boyke ambil dari kuliah-kuliahan, pengalaman-pengalaman yang ada di motor static dealer Amerika, itu banyak ilmu-ilmunya. Boyke mau sharing banget sama teman-teman. Makanya Boyke ingin sekali membuka coaching klinik tentang Harley Davidson motorcycle mechanic kayak ini ya. Yaitu nanti kita adakan di YouTube. Tunggu tanggal atau prosesnya. Sementara ini stay tune di IG ku aja. IG ku Instagram Boyke Surinata, mungkin juga nanti Kang Denny di IG-nya tolong. Siap. Nanti aku bangun untuk publish di sosmed aku. Ya. Itu sih sebenarnya Kang. Itu keren banget ya. Bermanfaat banget pasti ilmunya buat para pecinta otomotif, mekanik-mekanik yang pengen mengupgrade skill sehingga bisa ke depan jangka pendeknya menambah kemampuan mereka, jangka panjangnya bisa memperbaiki penghasilan. Amin. Oke, amin ya. Semoga jadi keberkahan buat Aboyke. Amin. Oke, thank you Aboyke ya. Yes, thank you. Iya, update terus, ikutin update-nya di Instagram Aboyke. Dan nanti gue share juga di Instagram gue ya. Dan sudah ada infonya semua di channel YouTube gue. Aboyke ada channel YouTube belum? Udah ada belum? Belum ya, harus punya ya. Jadi nanti gimana mungkin bisa share langsung ya. Nanti Boyke minta pendapat ya. Siap dengan senang hati aku support ya. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk ganti beberapa part lagi di motor gue. 5.000 km. Let's go.